Halo, selamat datang kembali di channel Labok Tim. Jika biasanya di channel ini kita sering melihat mobil truk dan jalanan rusak, namun kali ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda, yakni hewan-hewan yang digunakan untuk transportasi. Pada zaman modern ini, tentu sudah jarang kita melihat hewan yang dijadikan kendaraan. Walaupun di beberapa tempat masih ada yang menggunakan tenaga hewan untuk mengangkut beban. Namun di era modern ini tentu sudah banyak dari kita yang sudah beralih ke kendaraan bermesin untuk dijadikan alat angkut maupun transportasi. Contohnya mobil, motor, pesawat, kapal, dan masih banyak lagi. Namun tahukah kalian bahwa pada masa lampau orang-orang menggunakan beberapa hewan untuk dijadikan alat transportasi dan juga pengangkut beban? Dan berikut ini adalah beberapa hewan yang telah dijadikan alat transportasi di masa lampau dan bahkan masih digunakan di beberapa daerah saat ini. Yang pertama adalah kuda. Sering kita melihat kuda dijadikan alat transportasi di dalam film-film lawas Eropa dan Amerika. Kuda menjadi hewan tunggangan bagi manusia dan hewan penarik beban sejak ribuan tahun yang lalu. Hewan ini dipilih karena kuat melakukan perjalanan yang jauh dan larinya juga kencang. Hingga namanya sering digunakan sebagai alat ukur kecepatan mobil yang biasa kita dengar sebagai horsepower alias tenaga kuda. Hewan berikutnya adalah keledai. Keledai digunakan sebagai alat transportasi oleh kebanyakan masyarakat di Timur Tengah sejak zaman dahulu kala. Keledai merupakan hewan yang tidak agresif dan mampu memikul beban yang melebihi berat badannya. Di Timur Tengah, keledai biasa digunakan untuk mengangkut barang dan juga orang. Hewan yang ketiga adalah unta. Dahulu kala, penduduk yang berada di sekitar gurun di Asia dan Afrika menunggangi unta untuk melintasi gurun. Bahkan di beberapa wilayah saat ini, masih ada yang menggunakan unta sebagai alat transportasi. Unta sanggup menempuh jarak sejauh 35 km dalam satu hari dan bahkan mampu memikul beban seberat 500 kg atau setengah ton. Hebatnya lagi, unta mampu tidak makan dan minum dalam beberapa hari. Itu disebabkan karena unta memiliki punuk di punggungnya yang berfungsi untuk menyimpan lemak yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi air. Itulah alasan mengapa unta dijadikan hewan andalan untuk melintasi gurun. Hewan keempat yang biasa dijadikan alat transportasi adalah kerbau dan sapi. Masyarakat pedesaan pada masa lampau banyak yang menggunakan kerbau dan sapi untuk transportasi darat. Kedua mamalia tersebut memiliki tenaga yang kuat sehingga sering digunakan untuk menarik pedati atau gerobak barang, lalu mengangkut hasil panen perkebunan dan membajak sawah. Namun pekerjaan itu sudah banyak diambil alih oleh kendaraan sekarang ini, yakni mobil pick-up, motor, dan traktor. Hewan berikutnya merupakan yak. Yak dijadikan hewan transportasi oleh penduduk yang berada di pegunungan Himalaya. Yak biasa digunakan untuk mengangkut barang dan membawa hasil panen. Yak merupakan hewan yang mirip banteng namun memiliki bulu yang tebal, sehingga dia mampu bertahan di cuaca yang dingin dan ekstrim. Hewan ini hanya terdapat di Himalaya. Hewan keenam adalah Siberian Husky. Penduduk di daerah bersalju biasa menggunakan kereta luncur yang ditarik oleh 4-10 ekor anjing berjenis Siberian Husky sebagai alat transportasi. Anjing Siberian Husky memiliki stamina yang kuat sehingga dapat menarik beban di atas salju dan mampu mengangkut beberapa orang dan juga barang. Hewan berikutnya yang biasa dijadikan alat transportasi adalah lama. Penduduk di pegunungan Andes, Amerika Selatan memanfaatkan lama sebagai hewan transportasi. Hewan khas Amerika Selatan ini mampu membawa beban yang beratnya melebihi berat tubuhnya. Lama sanggup mengangkut barang dan bisa ditunggangi manusia untuk melintasi wilayah pegunungan. Baiklah, itu saja beberapa informasi mengenai hewan-hewan yang dijadikan alat transportasi.
Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Tetap di rumah, jaga kesehatan selalu, dan mari sama-sama berdoa agar wabah corona segera berlalu. Terima kasih.